Bahkan ada yang lebih parah dari ini. Ini adalah rumah yang paling parah yang sudah ditinggalkan oleh penghuninya. Rumahnya udah tertutup oleh rumput-rumput ini. Bahkan tanamannya udah hampir menutupi semua rumah. Assalamualaikum. Lemarinya udah rusak banget seperti ini. Baju-bajunya pun udah nih berserakan di bawah. Udah kosong. Di bagian dapur ini bahkan lebih parah teman-teman. Tuh lihat. Di bagian dapur ini tanamannya sudah seperti ini tuh. Padahal banyak ruang-ruang kosong di sini. Apa karena rumah ini ditinggalkan tidak ada penghuninya jadinya pengap? Dan kalian bisa lihat di sini ada satu rumah teman-teman. Ada orangnya di sana tuh, ada ibu tuh. Beliau ini tinggal di rumah sendirian di antara rumah-rumah kosong terbengkalai di Kampung Mati ini. Di sini ibu tinggal sama siapa? Sendiri. Ibu nggak takut? Enggak sih, sudah biasa itu. Udah berapa tahun di sini kan. Paling bunyinya tuh di sana jauh-jauh itu. Oh, cuma ada bunyi aja? Iya. Berada di Kabupaten Jember, salah satu kampung yang berada di area hutan. Jadi, teman-teman, kampung ini sudah mulai ditinggalkan seiring berjalannya waktu. Dari tahun ke tahun kampung ini mulai ditinggalkan. Dan oleh sebab itu sekarang kondisi rumah-rumah warga ini banyak yang terbengkalai. Saya akan coba perlihatkan seperti apa kondisi rumah-rumah warga yang ditinggalkan penghuninya ini. Dan akses jalannya pun seperti ini teman-teman. Wah, ya kan. Di sini melewati pinggir kayak tebing gitu. Jadi kalau ke sebelah kiri itu udah nih, jangan sampai jatuh longsor teman-teman tuh. Ya kan? Di atas tuh udah ada rumah tuh ya kan. Nah, di atas ada rumah dan saya harus melewati jalan ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Harus berhati-hati karena salah melangkah di sini udah nih masuk ke bawah nih. Ya ampun. Nih, jalannya seperti ini. Waduh. Tuh, lihat. Sebenarnya udah nggak layak dijadikan jalan. Kenapa? Karena udah kayak gini nih. Rawan banget. Ya kan? Oke, di atas ada rumah, teman-teman. Saya coba naik ya. Entah di sini masih ada penghuninya atau tidak. Saya masih belum tahu. Ya, semoga kalau memang ada penghuninya, nanti saya ketemu dengan warga yang masih tinggal menempati kampung ini. Nih, ada apa namanya air di sini, teman-teman. Harusnya sih ada orang ya. Ini karena ada air mengalir di sini dan ini adalah tempat mandi, teman-teman. Tuh, ini adalah kamar mandi. Apa mungkin rumah ini masih ada penghuninya ya? Cobalah ke depan. Assalamualaikum. Nih, rumahnya yang ini teman-teman. Tapi entahlah ini masih ada penghuninya atau tidak. Aduh. Saya coba naik ke atas dulu. Aduh. Jadi rumah ini kayak gini teman-teman. Di bagian depan itu digembok. Pintunya digembok dan saya nggak tahu nih ada orangnya atau tidak. Waduh. Ya kan. Dan di atas ini ada musola. Entah musola ini masih dipakai atau tidak, saya nggak tahu nih. Ya ampun. Nih teman-teman. Kayak gini. Tuh. Saya coba intip dulu ya. Kalau di bagian sini sih lumayan masih bersih ya. Saya menduganya rumah yang depan ini masih ada penghuninya dan masih musola ini masih digunakan karena masih terlihat bersih banget. Wah, ini beduknya udah rusak nih. Ya ampun, beduknya udah rusak teman-teman. Tuh udah bolong seperti ini. Emannya. Dan saya akan coba intip dari sini. Waduh, nggak kelihatan. Nggak kelihatan teman-teman. Apa dari sini ya?
Oh ya, tuh di bagian dalam kayak gini. Kurang jelas ya karena ketutup kaca. Oke, saya coba lihat dulu apa rumah yang tadi ini. Ini apakah ada orangnya atau tidak ya? Nah, kebetulan ini ada orang, teman-teman. Nikah gue tanya, nikah rumah beda sing ngenengi, Mas. Sobung. Sobung ki. Kakak mau ring, Mas. Sobung. Oh, sobung ngomor. Oke. Walah, tapi budi ki buru ngenalin budi jedeng ki aing ki mengalir. Oke, kan kowe neka. Kang kui kamu solan ki. Waduh. Tak yang kui rumah kato ki. Oke. Terus rumah si kasak kosong juga. Kakak emar yang goreng mak banyak saya pindah. Bisa sobung ngomor yang sepona anan budaya beli kata. Kau merantau. Akhirnya sobung sekali orang kato. Mon compok sini kah? Aslinya saya kata ini ngenengin gula kan cuman jarang ngenengin. Oh, aslinya panjenengan sing ngenengin, cuma jarang. Jarang. Oh. Terus peleman kakak emah panjenengan. Budaya lauk kata. Bedi lauk. Rumah nikah tak kenengin berarti pun. Ngenengin. Ya. Oke. Mon jalan ka nikah kato. Beda rumah. Sobung. Buntu ki. Toh. Budaya. Walah. Roh yutas kata. Oke. Jadi teman-teman rumah ini memang dulunya punya mas ini sama mungkin orang tuanya ya. Biar orang sepon apa jenengan. Ini adalah rumahnya beliau dan orang tuanya udah meninggal dan sekarang udah nggak ditempati. Dan betul kamar mandi yang belakang itu masih dipakai untuk ke musola ini teman-teman. Musola ini masih dipakai katanya si masnya. Dan di sana masih ada speaker ternyata di atas yang nggak kelihatan tadi ya. Dan menggunakan panel surya juga. Wah, kan toh sobung listrik PLN. Sobung. Molen bila sih sobung listrik PLN? Mulai awal. Model lambek ki. Sampai samangken. Ngangkui panel tenaga surya, Mas. Tenaga surya. Walah, Mas gula tanya amun ning kanton nikah mata pencarian warga napa, Mas? Ke kebun. Ke kebun ki. Namen napa, Mas? Ki bagian kan apa? Kopi. Oh, kopi, tamanan kopi ya. Tengon. Gitu. Terus anapa rumah-rumah kato mak banyak si kosong, mak banyak si pindah selain meninggal, anapa kira-kira? Oke, mungkin Timin punya dari kendala dari penghasilan di kebun. Dulu kalian lorong atau mungkin sebelumnya vaping kata. Engke, lambat dak remah jauh dana, Mas. Sarah, Mas. Jauh dana Sarah. Sarah. Waduh. Ya. Jadi dulu di sini akses menuju ke kampung ini itu jalannya sangat parah sekali, teman-teman. Jadi itu adalah alasan salah satunya orang-orang yang tinggal di sini meninggalkan kampung ini. Oke, sekelangkong sih banyak Mas. Gula coba nyung rumah si kasaki. Walah, oke teman-teman. Kita akan coba lihat seperti apa rumah-rumah yang ditinggalkan oleh warganya yang ada di kampung ini. Kayak gini. Walah, ini kan tak bisa buka ki. Bisa. Nyongok ke dalam tak apa-apa. Cuma tak boleh, tak usah Mas. Nih teman-teman, ternyata masih bisa dibuka katanya si Mas ini. Seperti apa kondisinya di dalam rumahnya beliau ini yang sudah ditinggalkan. Oh, ternyata masih bagus. Masih ditempati tapi jarang. Oke, jarang. Masih ditempati tapi jarang teman-teman. Saya pikir udah terbengkalai gitu ya. Ternyata masih bagus banget nih tuh. Bahkan ada foto keluarga di sana. Ada kasur yang masih bersih dan kursi di sini. Engki, sekelangkong sih banyak Mas. Ngiring Mas. Ngiring. Walah. Oke, jadi di luar dugaan saya pikir di dalamnya udah nggak ditempati sama sekali teman-teman. Tapi ternyata masih bagus, masih layak dan ditempati sama beliau. Oke, sekarang saya akan coba turun nih karena jalannya turun dan akses jalannya bisa kalian lihat sendiri ya, seperti ini nih. Wah, nih teman-teman, di sana ada rumah. Tuh, di depan saya nih ada rumah teman-teman. Dan di sebelah sini jalannya kayak gini nih. Akses jalannya nih. Kayak gini akses jalan teman-teman tuh. Ya ampun. Saya akan coba menuju ke sini melihat seperti apa rumah yang sudah ditinggalkan di sini. Semoga gak ada ular ya. Biasanya kalau tempat seperti ini udah dihuni oleh ular. Coba lihat tuh. Ya kan, bambu-bambu seperti ini udah tidak terawat lagi dan masih ada panel tenaga surya di atas. Ya ampun, ya kan nih. Rumput-rumputnya bahkan udah naik nih tuh.
Kita lihat ke bagian sini dulu. Insya Allah. Wow, gak berani nih lewat sini, gak berani teman-teman. Kayak ini ya, tempat sarang ular. Oke, ini ada lubang di bagian belakang. Saya coba intip ya. Tuh di bagian sini. Ini dapur, dulunya dapur. Di sana ada tungku teman-teman. Dan tuh, Masya Allah. Oke lah, saya akan coba lihat di bagian depan seperti apa. Tuh lihat, di sekitar rumah ini seperti ini teman-teman. Ya, pantas saja nggak betah ya, karena akses jalan menuju ke sini dulunya itu sangat parah sekali. Dan mata pencarian warga di sini mungkin pendapatannya kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Wah, lihat. Di depan saya ini ada rumah yang hampir ketutup oleh rerumputan, pohon-pohon ya kan. Udah ketutup tuh, hampir nggak kelihatan. Ya Allah. Lihat, ini adalah rumah yang tadi kita lihat di bagian belakangnya. Rumahnya seperti ini. Dan di bagian depan pun juga sama, udah digembok nih teman-teman. Tuh. Ya ampun, nih lihat di bagian depan rumahnya sudah seperti ini. Gak kelihatan apa namanya halamannya. Apa kita masuk ya ke bagian dalam lewat di jalan belakang? Coba deh, bisa nggak ya masuk? Nih masuk lewat sini bisa nggak ya? Tuh teman-teman. Gimana, gak usah ya? Masuk apa enggak nih? Menurut kalian gimana? Saya masuk enggak nih teman-teman? Aduh. Oke, sekarang saya sudah masuk lewat pintu belakang yang jebol seperti ini teman-teman. Dan kondisi di dalamnya tuh seperti ini. Aduh, ini adalah kondisi dapur ya. Karena di sini ada tungku nih teman-teman. Ada sisa sedikit perabotan. Tuh, perabotan yang masih tertinggal di sini. Dan entah apa yang masih tersisa. Wah, ini bahkan ada minyak goreng di sini. Tuh, ada minyak goreng yang masih tersisa. Masuk dulu. Tempat tidurnya udah ini ke, bahkan ada masih jam tuh di atas. Ya kan? Banyak tawon ternyata di sini. Aduh. Di atas banyak tawon. Nih, di atas banyak tawon. Tuh. Banyak sarang tawon di atas tuh. Semoga gak menyengat ya. Ini kalian lihat. Waduh, ini lemari teman-teman. Dan kasurnya udah kayak gini nih. Wah, di bagian sana udah bolong tuh. Ya, nih lihat lemarinya udah kayak gini. Tuh, ya ampun. Teman-teman, kasurnya bahkan udah seperti ini nih. Rumput-rumputnya udah pada masuk. Dan di sini ruang tamu dan ada kasur juga di bagian depan. Ya Allah. Kursinya nih udah rusak seperti ini kursinya. Dan di bagian depan udah kelihatan rumah yang tadi tuh. Ya. Nih, jadi tampak dalamnya tuh seperti ini. Dan listriknya udah masih hidup nih. Karena tidak ada penghuninya, jadi listriknya tetap hidup. Oke lah, saya akan coba keluar lagi teman-teman. Saya ngeri di sini ada lebah. Nih, saya coba lewat sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lubang yang
lumayan besar di sini. Wah, nih teman-teman, di bagian luarnya. Waduh, ngeri ini, takutnya ada ular nih di sini. Alhamdulillah. Wah, panas di dalam pengap teman-teman. Padahal ada rongga udara ya kan. Di dalamnya panas, pengap. Aduh, ya ampun. Entah kenapa orang ini meninggalkan rumahnya dan sekarang kondisinya terbengkalai. Jadi rumah ini di belakang saya udah tidak ditempati, alias sudah terbengkalai teman-teman. Saya sudah coba masuk ke dalam dan kondisinya sangat memprihatinkan. Rumah ini udah kosong dan banyak yang rusak di bagian dalamnya. Ya sudah tidak terawat. Di bagian sekeliling rumahnya pun rumputnya udah tinggi-tinggi. Bahkan ada yang lebih parah dari ini. Sekarang saya akan coba perlihatkan rumah yang satu ini. Ini adalah rumah yang paling parah yang sudah ditinggalkan oleh penghuninya. Rumahnya udah tertutup oleh rumput-rumput ini. Bahkan tanamannya udah hampir menutupi semua rumah. Berada di salah satu kampung mati di Jember teman-teman. Rumah ini udah lama mungkin ya ditinggalkan, sudah bertahun-tahun dan sekarang kondisinya sudah seperti ini. Lihat di bagian rumah di depan ini sudah rumputnya udah tinggi banget dan bagian atapnya pun udah roboh rusak seperti ini. Tuh lihat, ya ampun, rumah ini parah banget teman-teman. Gimana nih menurut kalian, saya masuk atau enggak nih teman-teman? Lihat di bagian dalamnya seperti apa. Saya akan coba perlihatkan di bagian dalamnya tuh seperti apa. Jadi ini adalah salah satu rumah yang paling parah yang sudah ditinggalkan oleh warga yang berada di kampung mati ini. Semoga gak ada ular ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sana ada kursi teman-teman. Dan semoga gak ada lebah kayak tadi ya. Dan semoga gak ada ular nih. Gentengnya udah kayak gini tuh. Ya ampun nih. Lihat rumputnya udah naik ke atas. Assalamualaikum. Lihat teman-teman, berantakan banget nih. Tuh di bagian bawah udah, Masya Allah, ya kan. Tuh ini ada lemari satu bukit ya. Dan di bagian atas udah bolong-bolong seperti ini. Ini ada tanaman yang sudah hampir mati di sini ya kan. Ini tanaman menjalar teman-teman. Dan ada kaca di sini pecah-pecah ya. Wah, ini parah banget sih. Tuh, lemarinya udah rusak banget seperti ini. Ya ampun. Banyak nyamuk di sini teman-teman. Oke, saya coba masuk ke bagian dalam. Ternyata di bagian sini adalah kasur ya. Dan kasurnya kondisinya udah kayak gini. Dan udah nih, bagian atapnya pun ada lebahnya tuh. Ah ya kan, saya ngerinya kena lebah teman-teman. Dan di sini juga ada lemari yang udah kosong seperti ini. Baju-bajunya pun udah nih berserakan di bawah. Ya ampun. Nih teman-teman. Masya Allah. Dan di sini di bagian dapur nih. Oke, di bagian dapur ini bahkan lebih parah teman-teman. Tuh lihat. Di bagian dapur ini tanamannya sudah seperti ini tuh. Masya Allah, luar biasa ya. Ini udah agak kayak dapur lagi nih. Tuh. Kondisi dapur salah satu rumah yang terbengkalai ditinggal pemiliknya. Itu adalah pintu untuk menuju keluar teman-teman. Harus hati-hati melangkah di sini, takutnya ada ular. Nih,
Kok bisa ada baju ini ya? Aduh, ini bukan endorse ya. Dan ada beberapa lemari di sini. Udah kosong. Di bawah ada beberapa baju yang berserakan nih teman-teman. Rayap, udah banyak dimakan rayap di sini. Ya ampun nih, rumahnya udah separuh dari atap genteng bagian dapur ini udah habis. Jadi di sebelah kanan ini masih ada gentengnya, di sebelah kiri ini udah habis teman-teman. Seperti itu. Oke, saya akan coba keluar dulu ya. Nih kondisinya, wow, parah banget teman-teman. Lemarinya pun sudah kayak gini nih. Ya ampun. Oke, kita keluar lagi ya. Di bagian dalam sama pengap. Apa nggak tahu kenapa kok pengap, padahal banyak ruang-ruang kosong di sini. Apa karena rumah ini ditinggalkan tidak ada penghuninya jadinya pengap? Entahlah, saya nggak ngerti teman-teman. Aduh, nih aksesnya aja udah kayak gini. Aduh, aksesnya udah kayak gini teman-teman. Aduh, luar biasa. Di bawah saya melihat ada rumah teman-teman. Saya akan coba ke sana. Apakah di sana ada orang yang tinggal di sini? Saya akan coba menuju ke sana ya. Kalau memang betul ada rumah, wah hebat nih. Apa warga ini bertahan tinggal di antara rumah-rumah kosong yang sudah ditinggalkan. Di antara rumah-rumah yang sudah terbengkalai ini. Oke, seperti apa akses menuju ke bawah? Ini sangat menarik. Akses jalannya sangat menarik teman-teman. Kalian perhatikan ya. Jalan ini waduh luar biasa. Dari rumah yang tadi teman-teman, akses jalannya ternyata seperti ini. Jangan kaget melihat jalan ini ya, karena aksesnya sangat sulit sekali. Tuh, saya akan coba turun menuju ke rumah-rumah yang berada di bawah nih. Entah ada berapa rumah yang berada di bawah. Waduh, nih parah banget, jalannya sempit, kecil, dan sangat sulit nih. Ya ampun, seperti ini jalannya. Aduh, tuh, ini kayak bukan akses jalan ya. Apa ini yang jadi penyebab warga meninggalkan kampung ini? Nah, jadi seperti itu akses jalannya. Kalian bisa lihat sendiri ya kan, betapa susahnya melewati jalan ini. Sangat sulit, sempit. Aduh. Dan nih, di sana saya melihat ada satu rumah teman-teman. Entah ini rumahnya masih ada penghuninya atau tidak. Aduh, saya akan coba ke sana ya. Aduh. Waduh. Ya ampun. Gimana ya rasanya tinggal di tempat seperti ini? Tuh lihat, lokasinya tuh seperti ini teman-teman. Jadi di bawah tuh ada satu rumah sendirian, ya kan? Wah, akses jalannya sangat sulit dan tinggal sendirian di tempat seperti ini tuh, wah hebat ya. Waduh, nih jalannya becek teman-teman. Aduh, tangan saya banyak nyamuknya nih. Gak kerasa kalau udah ngegigit. Waduh. Nih. Wah. Jadi betapa sulitnya aksesnya, akses jalannya menuju ke rumah ini. Dan kalian bisa lihat di sini ada satu rumah teman-teman. Tuh, ada orangnya di sana tuh, ada ibu tuh. Ya, apakah itu beliau yang menghuni tempat ini? Waduh, luar biasa ya kan.
Assalamualaikum, Bu. Nah, di sana ada orang, teman-teman. Ada penghuninya dan betul di sini ada satu rumah sendirian. Hebat ya. Beliau ini tinggal di rumah sendirian di antara rumah-rumah kosong terbengkalai di Kampung Mati ini. Siapakah beliau? Yuk kita lihat, teman-teman. Masya Allah. Nih, beliau pelihara sapi di sini. Amit, Bu. Oke, teman-teman, sekarang saya sudah bersama salah satu warga yang bertahan tinggal di sini. Rumahnya sendirian di sini dan seorang perempuan. Bu, namanya siapa, Bu? Sri. Namanya Ibu Sri. Beliau ini tinggal di antara rumah-rumah terbengkalai yang udah kosong ditinggalkan, teman-teman. Betul ya, Bu? Di atas itu ada beberapa rumah. Itu gimana, Bu, ceritanya? Rumah itu tadi saya lihat tuh kosong semua, udah terbengkalai, nggak terawat tuh. Ceritanya gimana, Bu? Itu kan rumah itu kan sudah kosong pas pindah ke bawah, sudah beli tanah macam itu. Oh, jadi orangnya pindah gitu Iya, ya? pindah, sudah beli tanah di bawah macam itu, sudah sukses lah. Oh gitu, jadi itu ditinggal gitu aja, Bu ya? Iya, tinggal gitu aja. Ditinggal. Kan buat apa macam itu, kalau dibawa ke bawah kan nggak ada gunanya macam itu. Iya. Dan kita udah lihat ya kondisi rumah-rumah warga yang sudah ditinggalkan. Wah, luar biasa, Bu. Sampai tadi tuh rumahnya hampir ketutup Iya. rumput itu Iya. satu rumah, Bu. Wah, saya nggak nyangka. Dan di sini Ibu tinggal sama siapa? Sendiri. Wah, Ibu tinggal sendirian di sini. Ibu nggak takut, Bu, dengan sini? Enggak sih, sudah biasa itu. Udah berapa tahun di sini kan? Wah, ini teman-teman, hebatnya ini ya. Seorang perempuan ya tinggal sendirian di rumah pun sendirian di antara rumah-rumah yang terbengkalai kosong ditinggalkan pemiliknya. Hebat nih Ibu ini. Wah, Bu, ini kalau malam ini listriknya pakai apa? Pakai tenaga surya itu di atas itu. Pakai tenaga surya ya? Iya, kalau panas macam itu. Oh. Dan Ibu pelihara sapi. Setiap hari pekerjaan Ibu ngarit nih, Bu. Iya. Ibu ngarit nih tiap hari, teman-teman. Iya. Dan tinggal di sini memelihara 3 sapi ini. Kalau malam berarti tidak begitu gelap karena ada listrik lampu, hidupnya. iya. Meskipun dari hanya panel tenaga surya, tapi itu udah sangat berarti banget untuk penerangan yang ada di sini, teman-teman. Wah, hebat nih. Dan apa ya, Ibu tinggal di sini kan sendirian. Gimana, Bu, rasanya kalau di sini malam tuh gimana, Bu? Kan nggak ada rumah lagi. Iya, kalau kalau maghrib dah sudah lah ke dalam Tidur ya. tidur. Pernah ada ini nggak, Bu? Ada hewan liar masuk ke pekarangan? Nggak ada sih. Aman ya? Kalau paling bunyinya tuh di sana jauh-jauh itu. Oh, cuma ada bunyi aja? Iya. Bunyi apa? Siling itu. Apa babi? Babi hutan Iya, ya? babi hutan. Wah, tapi dari kejauhan ya? Iya. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Semoga di sini selalu aman ya, teman-teman. Karena beliau ini tinggal sendirian di sini. Seperti itu. Oke. Ini, Bu, ada oleh-oleh dari saya. Silakan diterima. Makasih ya, Pak Mas. Ya, siap. Monggo, Bu. Makasih. Makasih banyak. Nah, ternyata ketika saya mau pulang masih disuruh mampir duduk nih di rumahnya Ibu, teman-teman. Dan saya akan coba perlihatkan seperti apa kondisi rumahnya. Nih, di sini saya melihat ada tabung gas LPG nih, teman-teman. Nah, kenapa saya merasa aneh melihat tabung LPG itu di rumahnya Ibu? Kenapa? Karena di sini lokasinya sangat jauh dengan perkotaan atau desa, teman-teman. Bu, ini kalau tabung LPG begini, ini belinya di mana, Bu? Beli di warung itu. Oh, di sini ada Iya, warung. Ada warung. Oh, jadi di sekitar sini ada warung. Berapa warungnya? Satu? Satu. Kan Jadi- 1 minggu sekali turun. Turun. belanja itu. Oh, jadi di sini ada satu warung punya warga di sini. Jadi kalau belanja di situ ya. Iya. Terus untuk yang belanja makan sehari-hari, misalkan beli tempe gitu, beli ikan itu gimana? Ada di situ juga. Ada kan, juga tapi ya? 1 minggu sekali itu belanjanya itu. Oh, seminggu sekali belanjanya. Iya. Waduh, jadi kalau belanja ikan, gak sampai seminggu basi, Bu ya? Harus Iya, langsung kalau habis ya? Hari Rabu pun sudah nggak ada itu. Oh, sudah tahu lah warga di sini ya, Iya. biar apa masih fresh, masih baru langsung habisin Iya, gitu. langsung habis. Wah, oke. Jadi kondisi rumahnya Ibu tuh seperti ini, teman-teman. Wanita hebat yang tinggal sendirian di rumah ini. Tuh. Waduh, ngeri kalau saya nggak betah nih tinggal di sini. Serius nih, teman-teman. Karena sendirian ya kan. Dan rumahnya pun sendirian di antara rumah-rumah kosong. Jauh dari tetangga, Bu ya. Iya. Tetangganya jauh-jauh nih di sana. Jauh-jauh sih. Bu, saya pamit dulu. Makasih Iya, banyak, Bu ya. iya. Semoga sehat terus di sini. Amin. Nah, oke dia, teman-teman.
Itulah seorang perempuan yang pemberani tinggal di rumah ini sendirian, jauh dari tetangga dan berada di antara rumah-rumah kosong yang terbengkalai. Ya, seperti kampung mati lah. Oke teman-teman, sekian dulu perjalanan kali ini. Di video selanjutnya saya akan masih coba melihat ada beberapa rumah yang sama seperti ini. Seperti apa video selanjutnya, simak ya di episode selanjutnya teman-teman. Oke, terima kasih, sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.